Sejarah singkat masuknya Islam ke Indonesia. Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, muncul diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli. Biasanya perdebatan mereka berkisar kepada 3 topik, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Dalam hal masuknya Islam ke Indonesia menimbulkan berbagai teori. Meski terdapat beberapa pendapat mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli sejarah cenderung percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Tionghoa zaman dinasti Tang. Berita itu mencatat bahwa pada abad ke-7 terdapat permukiman pedagang Muslim dari Arab di Desa Baros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Adapun pendapat yang menyatakan Islam masuk Nusantara pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa dia pernah singgah di Perlak pada 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini ialah ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297 m. Jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali masuk di Perlak, bagian utara Sumatera. Hal ini menyangkut strategisnya letak Perlak, yaitu di daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari barat ke timur, dan berikutnya ialah Kerajaan Samudra Pasai. Ada baiknya dipaparkan di sini beberapa pendapat tentang awal masuknya Islam di Indonesia. 1. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Seminar masuknya Islam di Indonesia, di Aceh, sebagian dasar adalah catatan perjalanan Al-Mas'udi, yang menyatakan bahwa pada 675 m terdapat utusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga. Pada 648 m, diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Dari Harry W. Hazard dalam Atlas of Islamic History, 1954, diterangkan bahwa kaum Muslim masuk ke Indonesia pada abad ke-7 m yang dilakukan oleh para pedagang Muslim yang selalu singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Tionghoa. Dari Gerini dalam Foothare India and Indo-Malay Archipelago, di dalamnya menjelaskan bahwa kaum Muslim sudah ada di kawasan India, Indonesia, dan Malaya antara tahun 606-699 m. Said Naguib Al-Attas dalam Preliminary Statement on General Theory of Islamization of Malay-Indonesian Archipelago, 1969, di dalamnya mengungkapkan bahwa kaum Muslim sudah ada di Kepulauan Malaya Indonesia pada 672 m. Said Qodratullah Fatimi dalam Islam Comes to Malaysia mengungkapkan bahwa pada 674 m kaum Muslim Arab telah masuk ke Malaya. Muhammad Hussein Nainar, dalam makalah ceramahnya berjudul Islam di India dan Hubungannya dengan Indonesia menyatakan bahwa beberapa sumber tertulis menangkan kaum Muslim India pada 687 sudah ada hubungan dengan kaum Muslim Indonesia. W.P. Groeneveld dalam Historical Notes on Indonesia and Malaya compiled from Chinese sources, menjelaskan bahwa dalam hikayat dinasti Teang memberitahukan adanya Teashi, Arab Muslim, berkunjung ke Holing, Kalingga, tahun 674 m. T.W. Arnold dalam buku The Preaching of Islam, A History of the Propagation of the Muslim Faith menjelaskan bahwa Islam datang dari Arab ke Indonesia pada 1 Hijriah, abad 7 m. Peranan bandar-bandar di Indonesia. Bandar merupakan tempat berlabuh kapal-kapal atau persinggahan kapal-kapal dagang. Bandar juga merupakan pusat perdagangan, bahkan juga digunakan sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki banyak bandar. Bandar-bandar ini memiliki peranan dan arti yang penting dalam proses masuknya Islam ke Indonesia. Para pedagang beragama Islam di bandar-bandar inilah memperkenalkan Islam kepada para pedagang lain atau kepada penduduk setempat. Dengan demikian, bandar menjadi pintu masuk dan pusat penyebaran agama Islam ke Indonesia. Kalau kita lihat, letak geografis kota-kota pusat kerajaan yang bercorak Islam pada umumnya terletak di pesisir-pesisir dan muara sungai. Dalam perkembangannya, bandar-bandar tersebut umumnya tumbuh menjadi kota, bahkan ada yang menjadi kerajaan, seperti Perlak, Samudra Pasai, Palembang, Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Banjarmasin, Goa, Ternate, dan Tidore. Banyak pemimpin bandar yang memeluk agama Islam. Akibatnya, rakyatnya pun kemudian banyak memeluk agama Islam.
Peranan bandar-bandar sebagai pusat perdagangan dapat kita lihat jejaknya. Para pedagang di dalam kota mempunyai perkampungan sendiri-sendiri yang penempatannya ditentukan atas persetujuan dari penguasa kota tersebut. Misalnya di Aceh, terdapat perkampungan orang Portugis, Bengali, Tionghoa, Gujarat, Arab, dan Pegu. Begitu juga di Banten dan kota-kota pasar kerajaan lainnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kota-kota pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam memiliki ciri-ciri yang hampir sama, yaitu letaknya di pesisir, ada pasar, ada masjid, ada perkampungan, dan ada tempat para penguasa, sultan. Peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara mendakwah. Selain sebagai pedagang, para pedagang Islam juga berperan sebagai mubalik. Ada juga para mubalik yang datang bersama pedagang dengan misi agamanya. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat objek dakwah, dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Selain itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo, 9 wali. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali ini dekat dengan kalangan istana. Merekalah orang yang memberikan pengesahan atas sah tidaknya seseorang naik tahta. Mereka juga adalah penasihat sultan. Dikarenakan dekat dengan kalangan istana, mereka kemudian diberi gelar sunan atau susuhunan yang dijunjung tinggi. Kesembilan wali tersebut adalah sebagai berikut. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Inilah wali yang diyakini sebagai pertama datang ke Jawa pada abad ke-15 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik. Dimakamkan di Gresik, Jawa Timur pada 822 H1419 M. Dia ternyata berhasil memikat banyak pengikut. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Dia menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, dia merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. Sunan Derajat, Syarifuddin. Dia adalah anak dari Sunan Ampel, menyiarkan agama di sekitar Lamongan. Seorang sunan yang berjiwa sosial. Sunan Bonang, Makdum Ibrahim. Dia adalah anak dari Sunan Ampel, menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. Sunan yang sangat bijaksana. Sunan Kalijaga, Raden Mas Said Jaka Said. Dia adalah murid Sunan Bonang, menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Seorang pemimpin, pujangga, dan filosof. Menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat. Sunan Giri, Raden Paku. Menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku dengan metode bermain. Sunan Kudus, Jafar Sodik. Menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Seorang ahli seni bangunan. Hasilnya ialah masjid dan menara Kudus. Saat itu, para wali mengakui wayang sebagai media komunikasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, wayang perlu dimodifikasi, baik bentuk maupun isi kisahnya perlu diislamkan. Seperti tokoh Janaka yang kemudian diganti namanya menjadi Arjuna, yang berarti mengharapkan keselamatan sebagaimana dalam bahasa Arab sebagai Arjunajah. Tokoh Bagong yang kemudian diartikan sebagai Ma Bago yang berarti tidak mau berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Petruk yang berarti meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat apabila diamanahi sebuah jabatan. Hal ini diambil dari kata fatruk, tinggalkanlah sebagai fiil amar. Sebenarnya, penempatan di ketiga tempat tersebut tidak hanya melayani penyebaran Islam untuk Jawa Tengah semata, tetapi juga berfungsi juga sebagai pusat pelayanan Indonesia Tengah. Saat berlangsung aktivitas ketiga wali tersebut, pusat kekuasaan politik dan ekonomi beralih ke Jawa Tengah, yakni dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Munculnya Kesultanan Demak nantinya melahirkan Kesultanan Pajang dan Mataram II. Perubahan kondisi politik seperti ini, memungkinkan ketiga tempat tersebut mempunyai arti geostrategis yang menentukan. Proses Islamisasi di Jawa Barat hanya ditangani oleh seorang wali, yaitu Syarif Hidayatullah, yang setelah wafat dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Penentuan tugas hanya oleh seorang wali untuk Jawa Barat tentu berdasarkan pertimbangan yang rasional pula. Saat itu, penyebaran ajaran Islam di Indonesia Barat, terutama di Sumatera dapat dikatakan telah merata jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia Timur.
Adapun pemilihan kota Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan jalan perdagangan rempah-rempah sebagai komoditas yang berasal dari Indonesia Timur. Cirebon merupakan pintu perdagangan yang mengarah ke Jawa Tengah dan Indonesia Timur, atau ke Indonesia Barat. Oleh karena itu, pemilihan Cirebon dengan pertimbangan sosial politik dan ekonomi saat itu mempunyai nilai geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Nah, itulah informasi mengenai kronologi masuknya Islam di Indonesia yang disebarkan oleh para pedagang, bandar-bandar, dan wali songo di Jawa. Islam tidak datang ke sebuah tempat dan pada suatu masa yang hampa budaya. Dalam ranah ini, hubungan antara Islam dengan anasis-anasir lokal mengikuti model keberlangsungan, al-namudzat al-tawasyuli, ibarat manusia yang turun-temurun lintas generasi, demikian juga kawin-mengawini antara Islam dengan muatan-muatan lokal. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.